Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Koswara, kelas manajemen D dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen Universitas 11 April Sumedang. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multinational capital budgeting. Apakah capital budgeting itu? Capital budgeting adalah analisis proyek potensial, kemudian keputusan jangka panjang yang melibatkan pengeluaran yang besar. Selain itu, capital budgeting juga sangatlah penting karena berhubungan dengan nasib perusahaan yang akan datang. Capital budgeting juga adalah alat analisis yang digunakan MNC untuk mengevaluasi penanaman modal asing. Capital budgeting juga dipergunakan untuk mempertimbangkan apakah rencana penanaman modal untuk suatu perusahaan tersebut layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, ada capital budgeting decision rules. Untuk memutuskan menerima atau menolak proyek, dalam anggaran modal diperlukan metode untuk membuat ranking atau memilih. Ada 7 metode pokok yang digunakan untuk meranking proyek. Pertama, ada payback. Kedua, ada discounting payback. Ketiga, ada accounting rate of return. Keempat, ada net present value. Kelima, ada internal rate of return. Keenam, ada modified internal rate of return. Ketujuh, ada probability index menurut Bandi tahun 2007. Selanjutnya ada risiko capital budgeting. Ada 3 jenis risiko suatu proyek yang dapat diukur menurut Lukas T. Atmaja tahun 2011. Yang pertama yaitu risiko yang berdiri sendiri atau stand-alone risk, yaitu risiko suatu proyek yang berdiri sendiri. Kedua, ada risiko dalam perusahaan atau within firm, adalah risiko suatu proyek yang bisa dilihat dari konteks perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada risiko pasar atau beta risk, adalah risiko suatu proyek yang dilihat dari konteks investor yang memiliki portofolio saham atau kontribusi proyek terhadap risiko suatu portofolio. Selanjutnya ada 2 metode capital budgeting. Yang pertama ada metode Cartagena equivalent, yaitu merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya metode ini semakin tinggi risiko, maka semakin kecil Cartagena equivalentnya. Yang kedua ada metode risk adjusted discount rate. Metode ini yaitu memasukkan unsur risiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung NPV suatu proyek, kita harus tetap menggunakan unsur khas yang diharapkan. Selanjutnya ada peran capital budgeting. Pertama, dana yang dikeluarkan akan terkait untuk jangka waktu yang panjang. Kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan mengakibatkan panjang dan sulit diperbaiki. Kelima, penganggaran modal yang diefektifkan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran modal MNC. Yang pertama yaitu fluktuasi valuta asing, yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada struktur penganggaran, yang keempat ada budget fund, yang kelima ada ketentuan pembayaran, yang keenam ada nilai sisa, yang ketujuh ada insentif pemerintah negara asal, yang kedelapan ada biaya sosial, yang kesembilan ada pengambilan oleh pemerintah, dan yang terakhir ke-10 yaitu ada negara tuan rumah. Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam penganggaran modal atau capital budgeting ini yaitu sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham, di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal itu sudah tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan, dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Penganggaran modal juga yaitu proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Metode dalam penganggaran modal ini dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan seperti metode payback period, net present value, internal rate of return, dan probability index. Penganggaran modal memiliki kriteria dalam setiap metodenya, dan dalam penganggaran modal dapat terpengaruh oleh keadaan ekonomi suatu negara, seperti inflasi salah satunya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.